Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Konita Paujia dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tingkat 1A semester 2 Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa dan Sastra. Dan saya merupakan salah satu mahasiswi Institut Pendidikan Indonesia. Oke, adanya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial. Dosen pengampunya yaitu Bapak Yopi Nugraha M.Com. Dan di sini saya mengambil judul mengenai tren era digital dan tantangannya. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Teknologi telah memudahkan manusia untuk mengakses apapun dengan mudah, baik itu tugasnya maupun pekerjaannya. Teknologi juga berkarakter dapat dimanipulasi karena bersifat jaringan atau internet. Nah, teknologi juga berpengaruh terhadap manusia, yaitu manusia dapat mudah menggali informasi tanpa terbatas dan terkendali. Nah, pertama yang sekarang yaitu bagaimana sih tren di era digital itu? Teknologi masa kini yang berkembang semakin canggih menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap dunia. Manusia dimudahkan untuk mengakses apapun dengan tak terbatas dan terkendali. Namun muncul pula dampak negatif sebagai pengancam perkembangan teknologi transmisi, termasuk jaringan komputer juga telah memicu para pengguna jaringan internet dan jaringan siaran digital. Nah, ditambah perkembangan ponsel yang tumbuh amat pesat menjadi penetrasi sosial memainkan peran di era digital di mana disuguhi hiburan di mana-mana, konektivitas dan komunikasi tanpa batas. Contohnya, paperless merupakan salah satu tren era digital di mana penggunaan kertas lebih sedikit dari biasanya. Kita tidak perlu mencetak foto atau file yang dibutuhkan, melainkan bisa dalam bentuk digital. Nah, teknologi digital juga telah mengubah gaya hidup manusia masa kini. Di balik kepopulerannya, teknologi era digital menyimpan berbagai dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Karena teknologi digital juga bersifat adiktif bila tidak dilakukan treatment atau pembelajaran yang khusus. Oke, yang kedua yaitu Indonesia di era digital. Nah, bagaimana sih Indonesia di era digital itu? Sebagai negara yang berkembang, teknologi era digital tentunya mampu mendorong kemajuan di Indonesia. Contohnya dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur mengenai penggunaan internet. Indonesia telah siap hidup di era digital. Era digital juga telah mengubah gaya hidup manusia masa kini. Namun, budaya masyarakat Indonesia mampu menerima perkembangan digital dengan sangat mudah. Oke, dalam perkembangan teknologi digital ini tentunya banyak sekali dampak yang dirasakan, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif. Adapun dampak positif diantaranya yaitu tumbuhnya inovasi di berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang selanjutnya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya yaitu muncul berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, dan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita. Adapun dampak negatif yaitu ancaman terjadinya pikiran pintas, di mana anak-anak seperti tertarik untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan pidana seperti menerobos perbankan dan lain-lain. Oke, sekarang yang ketiga, Indonesia dan era digital. Nah, bagaimana sih Indonesia dan era digital itu? Dunia digital tidak hanya menawarkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis, namun juga memberikan tantangan terhadap segala bidang.
kehidupan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam kehidupan. Namun bila terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi, kita sendirilah yang akan dirugikan. Dan mungkin juga kita tak dapat memaksimalkannya. Kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh manusia benar-benar dimanfaatkan oleh para politisi untuk menarik simpati masyarakat luas. Selain itu, perkembangan teknologi era digital juga menjadi tantangan sosial bagi para kaum remaja yang sangat serius. Oke, sekarang yang keempat, yaitu mengenai upaya apa sih yang harus kita lakukan pada era digital seperti saat ini. Era digital harus disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital bermanfaat bagi kehidupan. Pada era tahun 80-an, sering dijumpai anak-anak bermain di luar rumah berinteraksi dengan kawan sebayanya. Dengan asiknya, mereka bermain permainan tradisional yang syarat dengan pesan dan kejujuran seperti gotong royong, percaya diri, dan amanah. Karakter egoisme dan keras kepala bisa merasuki anak jika terlalu sering berinteraksi dengan game online. Salah satu solusi untuk mendidik anak di era digital adalah dengan model parenting immune self-care. Apa sih parenting ilmu self-care itu? Anyways, apa sih model parenting immune self-care itu? Adalah model pendampingan anak yang efektif khususnya dalam parenting penggunaan perangkat teknologi seperti gadget. Memberikan relevansi dari penelitian ialah di mana pentingnya pendampingan ekstra dari orang tua yang berguna bagi pertumbuhan anak. Jadi contohnya anak itu diberi gadget oleh orang tua dan orang tuanya mendampingi si anak dan memberitahu apa sih dampak negatif positif bermain gadget. Mungkin sekarang penutup dari saya. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia dan telah melahirkan berbagai macam teknologi baru yang semakin maju. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.